Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Kepada yang terhormat segenap dewan juri serta hadirin wal hadirat yang berbahagia. Sekarang kita berada di zaman touchscreen teknologi atau teknologi layar, di mana video, televisi, radio, dan berita segala telekomunikasi bisa diakses di internet atau disebut internet generasi ketiga, Internet of Things. Dampaknya apa? Ada percepatan yang disebut akselerasi, ada pemotongan, tidak ada lagi jarak, ruang, dan waktu, memudahkan komunikasi sains dan penemuan-penemuan. Namun akhir-akhir ini internet sudah beralih fungsi. Fungsi yang bagaimana? Beralih fungsi menjadi propaganda, menyebarkan hoax, menyebarkan aliran sesat, ketidakabsahan keilmuan, dan ujaran kebencian. Sehingga apa? Pantaslah kalau agama kita, Islam, memerintahkan kita untuk menguasai segala ilmu. Di dalam Al-Quran terdapat 824 ayat bercerita tentang pengetahuan eksplorasi akal, seperti afala ta'qilun. Apakah kamu tidak berpikir? Afala tanzurun. Apakah kamu tidak melihat? Alam taro. Apakah kamu tidak melakukan riset, tidak melakukan penelitian, tidak melakukan studi kasus, dan sangat satu relasi? Pada ayat pertama turun Quran surah Al-Alaq ayat 1. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Ayat ini tidak disebutkan maf'ul bihnya atau objeknya, sehingga kita boleh membaca apa saja, asalkan jangan ikra saja, jangan hanya membaca saja. Agar apa? Agar tidak liberal, dan jangan bismi rabbika saja, jangan hanya membaca saja. Agar apa? Agar tidak radikal. Saudaraku, sebagai agen dakwah perubahan, apakah sahabat mengetahui penggiring opini dari masa ke masa? Di zaman Khalifah Sayyidina Umar terus sampai Kesultanan Ottoman, penggiring opini itu ialah orang yang punya karya, buku, dan kitab. Kalau ulama lain tidak setuju dengan pendapat ulama lain, ia menulis, berijtihad, berbeda dengan sekarang, malah ujar kebencian. Betul hadirin? Lalu pada tahun 1650 mulailah tersebar kabar harian atau berita, dan penggiring opini ketiga di tahun 1900-an ialah orang yang punya power, orang yang punya wewenang. Barulah di zaman 2000-an beredar, Allah punya duit, Allah punya kuasa, di sini punya duit semua. Dan penggiring opini keempat ialah internet yang disebarkan di media sosial. Namun sahabat-sahabat, penggiring opini di media sosial ini membuat gerakan propaganda dengan membuat konflik sentimentalis, menyerang emosi bukan nalar. Saudaraku, menimba dari ulama kontemporer yaitu Syekh Mustafa Al-Ulayaini. Beliau merupakan ilmuwan, sastrawan, dan wartawan. Dalam rubrik
muridnya Idhatun Nasyiin, beliau mengatakan tidak ada obat yang paling mujarab di dalam sebuah revolusi kecuali menyebarkan berita yang merdeka dan jujur. Allah juga menegaskan dalam Quran surah An-Nahl ayat 105. Innama yaftaril kadhiba alladzina la yu'minun alladzina la yu'minuna bi ayatillah wa ulaika humul kadhibun. Sesungguhnya orang yang mengada-ngada kebohongan itu hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Mereka itulah pembohong. Islam sejatinya bukan hanya agama saja, melainkan juga peradaban. Bagaimana cara santri meningkatkan peradaban, memberantas kebohongan di media sosial? Yang pertama, dengan berperan di media sosial, melakukan riset sebelum berpendapat, sebelum berdakwah. Lalu yang kedua, sampaikan dengan informasi dari ilmu yang sahih dan sharih. Dan yang ketiga, istiqomah memposting, istiqomah memaparkan fakta dan data agar FYP, for your page, tersampaikan pada masyarakat. Dengan begitu, peradaban Islam An-Nahdliyah akan maju dan pesat dengan sendirinya melalui potensi-potensi kita. Demikian khutbah singkat dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wal 'afwa minkum. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi